Pocong, hantu berwujud manusia yang terbungkus kafan, makhluk yang sangat menakutkan. Bahkan tak sedikit orang yang lari ketika bertemu dengan sosok ini. Namun tahukah kalian bagaimana asal-usul hantu pocong? Ada kisah menarik yang melatar belakangi terbentuknya wujud hantu pocong ini. Saksikan cerita. Di sebuah desa yang damai, ada seorang bocah laki-laki yang dikenal dengan nama Duloh. Hidupnya tidak seperti anak-anak lainnya. Ia tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Ayah Duloh, seorang pekerja keras yang mencari nafkah dengan memanjat pohon kelapa, mengalami kecelakaan yang tragis dan meninggal ketika Duloh baru berusia 2 tahun. Ketika Duloh beranjak remaja, nasib kembali memukulnya dengan keras. Ibunya, satu-satunya keluarga yang tersisa, meninggal dunia karena serangan jantung. Pada usia 12 tahun, Duloh harus menghadapi kenyataan pahit itu. Kini, ia hanya memiliki neneknya, seorang wanita tua yang mencari penghidupan dengan menganyam bakul. Meski neneknya bekerja dengan tangan yang terampil, terkadang hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada masa-masa sulit yang harus dihadapi Duloh dan neneknya. Pada suatu ketika mereka bahkan tidak makan selama 2 hari penuh. Anyaman yang nenek buat tak ada yang membeli, dan mereka hanya bisa minum air putih untuk mengusir rasa lapar. Duloh merasakan perutnya kembung karena banyak minum, tapi itu tak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Pada suatu hari yang penuh keputusasaan, Duloh dan neneknya merasakan cengkeraman kelaparan yang begitu nyata. Saat sang nenek merasa benar-benar sudah tidak mampu menghidupi Duloh, dengan hati yang berat neneknya meminta agar Duloh pergi dari desa dan bekerja agar ada harapan untuk kelangsungan hidupnya. Duloh, nenek sudah tidak sanggup lagi mencarikan nafkah untuk kita makan. Pergilah ke kota, kamu bisa bekerja di sana dan mendapatkan sesuatu yang bisa kamu makan. Tapi bagaimana dengan nenek? Duloh tidak mau meninggalkan nenek sendirian di sini. Pergilah Duloh, jangan pikirkan nenek yang sudah tua ini. Kamu masih mempunyai masa depan yang panjang. Tapi Duloh harus pergi kemana, Nek? Duloh tidak tahu jalan ke kota. Pergilah ke arah barat, mengikuti jalan setapak itu. Baiklah, Nek. Duloh akan pergi ke kota. Nanti kalau sudah punya banyak uang, Duloh akan kembali ke sini. Tak usah Duloh, kamu tak perlu kembali ke sini lagi. Cepat pergilah Duloh, simpan keris ini baik-baik, agar kamu selalu beruntung dan selamat. Sebelum Duloh melangkah pergi, neneknya memberikan sebuah keris kecil yang telah lama tersimpan. Keris itu tidak lebih besar dari telapak tangan, namun memiliki makna yang mendalam. Sebuah warisan dan simbol keberanian yang kini menjadi bekal Duloh dalam mengarungi dunia. Dengan langkah yang tidak pasti, Duloh kecil melangkah menjauh dari rumah neneknya. Dia tidak memiliki tujuan yang jelas, hanya mengandalkan bisikan hatinya yang lembut, menuju ke barat, melewati batas-batas kampung. Duloh berjalan tanpa membawa apapun, tidak ada makanan, tidak ada sandal, hanya pakaian lusuh yang menempel di tubuhnya. Kampung demi kampung ia lewati, sampai pada akhirnya kelelahan dan kelaparan mengambil alih. Kaki-kaki kecilnya terhenti dan ia terjatuh. Ia merasa bahwa dirinya akan mati saat itu juga. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukannya, namun ia masih bertahan hidup. Jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi ia akan sampai di kampung itu, namun tubuhnya sudah tak berdaya. Menjelang malam melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat orang yang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu sangat cantik dan berpakaian seperti seorang bangsawan. Wanita itu kaget melihat ada anak kecil yang terkapar di jalan setapak itu. Pak Kusir, apakah kamu mengenal anak ini? Tidak, Nyonya. Saya tidak mengenalnya. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah. Wanita itu bernama Inggit. Ia adalah istri dari orang terkaya dari kampung Bojong Pinang. Ia hendak menjenguk saudara yang melahirkan dari kampung sebelah. Namun melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan, ia benar-benar kasihan. Ia memperhatikan anak itu dan ternyata Duloh masih hidup. Kedua matanya masih berkedip, tapi Duloh tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu siapa dan dari mana, Nak? Duloh hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat.
Perlahan ia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir, sepertinya dia masih sangat trauma. Apa perlu kita bawa saja anak ini, Nyonya? Saya khawatir dengan anak ini. Jika kita tinggalkan dalam keadaan seperti ini, apalagi sebentar lagi malam akan tiba. Ya sudah, tolong naikkan dia ke atas delman ya. Pak Kusir pun menurutinya, ia membopong tubuh Duloh ke atas delman. Duloh pun dibawa oleh Inggit sepanjang perjalanan. Ia diberi makan dengan nasi ketan. Duloh memakannya dengan sangat lahap, dan perlahan ia pun sudah mulai bisa bicara. Ia bilang ke Inggit bahwa ia berhari-hari tidak makan. Ia juga meminta tolong ke Inggit untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumahnya Duloh untuk menolong neneknya. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang diambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Nenek itu pasti mati karena kelaparan. Di desa Duloh memang sedang dalam keadaan paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah nenek Duloh dimakamkan, 1 hari kemudian, Inggit kembali menemui Duloh. Wanita itu menawarkan pekerjaan kepada Duloh sebagai penggembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit dan ia butuh tambahan pengembala. Duloh dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya ia akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja kepada Inggit sebagai pengembala kerbau. Pagi harinya Duloh meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit. Sepanjang perjalanan Duloh bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil. Ia juga bercerita bahwa hidupnya serba kesusahan dan neneknya hanya bekerja sebagai penganyam bakul. Inggit semakin kasihan mendengar cerita anak kecil itu. Setibanya di rumah Inggit, Duloh benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Duloh berdiri di depan rumah Inggit, tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang berumur kurang lebih 35 tahun. Lelaki itu berkumis sangat tebal, memakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jaya Kusuma. Orang-orang biasanya memanggilnya Raden Jaya. Raden Jaya adalah orang terkaya di kampung itu, sekaligus suami dari Bu Inggit. Raden Jaya mempersilahkan Duloh untuk masuk ke rumahnya. Duloh disuguhi buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan istrinya benar-benar sangat baik pada Duloh. Raden Jaya juga memperkenalkan Duloh kepada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja kepada Raden Jaya. Melihat penampilan Ki Sarkam yang memakai baju serba hitam dan golok yang diselipkan di pinggangnya, Duloh bergidik ngeri. Ia duduk di samping Duloh. "Nak Duloh, ini adalah Ki Sarkam, ia yang akan membimbing kamu dalam mengurus kerbau," kata Raden Jaya. Duloh mengangguk saja. Ki Sarkam memandang Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari dalam bilik kamar muncullah seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak itu bernama Rara. Ia berumur 9 tahun dan satu-satunya anak Raden Jaya. Lalu Duloh pun dibawa oleh Ki Sarkam ke kandang kerbau. Ia menyuruh anak itu mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu Duloh memegang tali kerbau itu lalu menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya Duloh masih takut dalam mengurus kerbau. Ia takut diseruduk. "Kau bawa kerbau itu ke sana," suruh Ki Sarkam sambil menunjuk jalan setapak. Duloh pun mengangguk saja. Perlahan ia bawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau-kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam menjaga kerbau yang sedang makan. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantar makanan kepada Ki Sarkam. Sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu kepada Ki Sarkam. Setelah mengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Naifnya ketika Duloh ingin mengambil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangannya. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Ki Sarkam tidak menjawab. Ia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Ki Sarkam memanglah orang yang kejam. Ia sering menindas pekerja lain, seperti Duloh.
Penderitaan Duloh tidak sampai di situ. Ki Sarkam sering memukul Duloh lantaran hanya melakukan kesalahan kecil saja. Punggung Duloh membiru karena Ki Sarkam memukulnya dengan kayu rotan, dan setiap malam Duloh meringis kesakitan di dalam saungnya. Sebenarnya Duloh sudah tidak betah tinggal di sini, namun ia tidak punya pilihan lain. Jikalau ia berhenti dari pekerjaannya, ia pasti akan kelaparan lagi. Semakin hari tubuh Duloh semakin kurus, ia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat. Berbeda dengan Ki Sarkam, pekerjaannya hanya bermalas-malasan dan makan singkong bakar di saungnya. Tahun berganti tahun, Duloh kini telah beranjak dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun. Ia masih bekerja kepada keluarga Raden Jaya, namun bukan menjadi penggembala kerbau, ia sekarang sudah berganti pekerjaan menjadi penggarap sawah. Duloh diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahunnya. Ia sendiri yang mencangkul, menanam palawija, dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 ibu-ibu yang sedang lewat di pematang sawah. Ibu-ibu itu sedang membicarakan Rara, putri dari Raden Jaya yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Ia segera meletakkan cangkulnya di saung dan pergi menjenguk Rara. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil meringis kesakitan. Bekas gigitan ular yang ada di pergelangan kaki kanannya sudah membiru. Saat itu belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya. Bu Inggit menangisi putri satu-satunya itu. Ia takut jika putrinya meninggal, karena tak sedikit orang di kampungnya meninggal karena gigitan ular tanah. Duloh bingung apa yang harus ia perbuat karena ia tak mempunyai ilmu tentang obat-obatan. Ia hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang diminta oleh tabib. Satu hari berlalu, kondisi Rara semakin parah. Lukanya semakin membusuk, tubuhnya semakin lemas. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika ia teringat dengan keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, mohon maaf, bolehkan saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Duloh dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit, Duloh?" tanya Raden Jaya. "Saya akan coba, Raden. Mohon izin dari Raden," kata Duloh sambil menunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Duloh. Lalu Duloh mengeluarkan keris dari dalam kantongnya dan menempelkan kerisnya ke atas lukanya Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Semua orang di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Bu Inggit. "Ini pemberian nenek saya dulu," jawab Duloh. Ia tidak menyangka jika kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, akhirnya Rara bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Setelah mengetahui kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh, Raden Jaya ingin membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan Duloh menolaknya. Ia bilang bahwa keris itu adalah kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Ia malah semakin baik kepada Duloh. Istilahnya Duloh seperti dianak-emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat tinggal Duloh diperbaiki, makanan yang diantarkan kepada Duloh juga beda dengan para pekerja lain, dan tentunya lebih enak dari biasanya. Perlakuan istimewa yang dilakukan Raden Jaya kepada Duloh membuat Ki Sarkam iri kepadanya. Walau sudah tua, rasa iri dan dengki yang dimiliki oleh Ki Sarkam tidak kunjung padam. Ia juga selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi tidak satu pun yang berani melaporkan tindakan kejam Ki Sarkam kepada Raden Jaya. Karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik pada keris kecil yang dimiliki oleh Duloh. Ia ingin memiliki keris itu. Tengah malam saat Duloh sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari keris Duloh. Sebelum Ki Sarkam mengambilnya, Duloh bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saungnya. Tak terima ditendang, Ki Sarkam lalu mengambil goloknya dan langsung menebas leher Duloh sampai putus. Darah mengalir deras dan seketika Duloh tewas begitu saja. Ki Sarkam dengan terburu-buru mengambil keris kecil yang ada dalam saku Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki
Kisarkam mengubur jasad Duloh di belakang saungnya, agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Duloh dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpa dengan kayu bakar. Kisarkam juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya Duloh. Keesokan harinya, saat pembantu Bu Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Duloh, ia heran mengapa Duloh tidak ada di dalam saungnya. Pembantu itu pun melaporkan kejadian itu kepada Raden Jaya. Raden Jaya lalu memanggil Kisarkam. Saat itu Kisarkam pura-pura tidak tahu. Aneh sekali, tidak biasanya Duloh bersikap seperti ini, ujar Bu Inggit. Dari kemarin saya di kandang aja, Bu, tidak melihat si Duloh, kata Kisarkam. Ia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. Aneh sekali, kemana ya? Kata Raden Jaya. Saat semuanya lagi bingung, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari pintu rumahnya Raden Jaya. Raden cari saya, kata laki-laki itu. Ketika Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata lelaki itu adalah Duloh. Ia tampak sehat walafiat, sembari tersenyum sopan ia lalu mendekat ke arah Raden Jaya. Wah, aku kira kamu pergi Duloh, kata Raden Jaya. Kisarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul. Ia bingung mengapa Duloh masih hidup, padahal jelas tadi malam ia sudah berhasil membunuh pemuda itu. Maaf Raden, tadi saya sedang di sungai buang air besar, jawab Duloh. Kisarkam lalu meraba-raba kantongnya dan ternyata keris kecil yang ia curi tadi malam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya Duloh. Tanpa bicara sepatah kata, Kisarkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajahnya pucat sepertinya ia ketakutan ketika melihat wajah Duloh. Kisarkam mau kemana? Tanya Bu Inggit. Saya harus jaga kerbau, Bu, jawab Kisarkam. Kisarkam lalu pergi dari rumah Raden Jaya. Duloh sempat mengobrol dengan Raden Jaya dan tak lama kemudian kembali ke saungnya. Ia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala, seperti tak terjadi hal apapun kepadanya. Saat Duloh sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Kisarkam diam-diam menghampiri saungnya Duloh. Ia mengecek halaman belakang saung itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar lalu menggali tanah tempat di mana Duloh dikubur dan anehnya jasad itu menghilang. Apakah Duloh sekarang sudah menjadi hantu? Pikirnya. Diam-diam ia mengintip dari balik pohon pisang. Duloh masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dengan penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Dua kakinya juga masih nampak di tanah. Kisarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia pun sengaja menghampiri Duloh. Duloh, kesini dulu kamu, kata Kisarkam. Duloh menyeka keringatnya, ia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Kisarkam. Ada apa ya Kisarkam? Tanya Duloh. Siang itu memang matahari sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi, Kisarkam langsung menampar pipinya Duloh dengan sangat keras. Duloh pun meraung kesakitan. Salah saya apa, Ki? Tanya Duloh. Duloh, bagaimana caranya kamu bisa hidup lagi? Tanya Kisarkam. Maksud Kisarkam apa? Tanya Duloh balik. Kisarkam menyentuh tubuh Duloh. Pemuda itu benar seperti manusia pada umumnya. Duloh bukanlah hantu. Ia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Kisarkam mendesak Duloh agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Duloh tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Kisarkam. Lalu dengan perasaan yang sangat kesal, Duloh kembali bekerja. Kisarkam masih bingung dengan pemuda itu. Nanti malam dia akan membunuh Duloh lagi dan memastikan bahwa pemuda itu benar-benar tewas. Malam pun tiba, Duloh beristirahat di saungnya. Seharian dia bekerja, badannya terasa sangat lelah, ia lalu tidur dengan sangat nyenyak. Tengah malam, lagi-lagi Kisarkam mengendap-endap masuk ke dalam saungnya Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Kisarkam langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya Duloh. Duloh sempat berteriak kesakitan dan pada akhirnya ia tewas seketika. Kisarkam takut kalau nanti Duloh bangkit lagi. Lalu ia memikul jasad Duloh ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Ia juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya Duloh. Ia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatan Duloh. Keesokan harinya tetap saja pemuda itu hidup lagi. Kisarkam melihatnya sedang mencangkul sawah, lalu ia berpikir akan mengadukannya kepada Raden Jaya kalau Duloh punya ilmu hitam.
Pagi itu juga Kisarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Ia bercerita kalau Duloh mempunyai persekutuan dengan setan, dan pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Kisarkam yang suka mengadu domba dan memfitnah orang. Dan sayangnya Raden Jaya dan Inggit langsung percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Kisarkam. Lain halnya Rara, dia tidak percaya omongan Kisarkam. Lalu Duloh dipanggil oleh Raden Jaya dan ditanya soal ilmu hitam. Duloh pun bingung mengapa dia dituduh mempunyai ilmu hitam. "Ayo ngaku saja kamu," bentak Kisarkam. Ia sangat kesal dengan pemuda itu. "Saya tidak punya ilmu apa-apa Kisarkam, saya hanya seorang kuli cangkul," jawab Duloh ketakutan. "Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Duloh penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Duloh dan buktikan bahwa dia bisa menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat," sahut Kisarkam. "Jangan, apa-apaan ini, ayah jangan mau diadu domba seperti ini," kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. "Ya sudah, Duloh sekarang kamu kerja lagi ya," kata Raden Jaya. Benar kata Rara, Kisarkam tidak mempunyai bukti bahwa Duloh penganut ilmu hitam dan Raden Jaya juga tidak akan tega melukai pemuda itu. "Raden, nanti saya akan buktikan bahwa Duloh mempunyai ilmu hitam yang sangat membahayakan bagi warga kampung," ujar Kisarkam. "Halah, tidak perlu. Saya yakin kalau Duloh bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik kamu urusi saja kerbau-kerbauku," kata Raden Jaya. Kisarkam lalu pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Keris yang telah diambilnya tadi malam juga sudah menghilang dan berpindah tangan kepada Duloh. Berkali-kali Kisarkam berusaha membuktikan kalau Duloh punya ilmu hitam tapi selalu gagal. Ia bingung bagaimana lagi caranya agar bisa melenyapkan Duloh. Tahun berganti tahun. Siapa sangka kalau Rara menyimpan rasa cinta kepada Duloh. Namun jelas bahwa Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau putrinya menikah dengan seorang kuli cangkul? Raden Jaya takut kalau putrinya nekat berbuat yang tidak-tidak. Maka ia langsung menikahkan Rara dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangiang. Ia adalah pemuda yang tampan dan sangat cocok jika bersanding dengan Rara. Mau tidak mau, Rara harus mematuhi keinginan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Duloh tetap menjadi pencangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Ia menyembelih 5 ekor kerbau. Pesta pernikahan digelar 7 hari 7 malam, tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa kepada Duloh. Ia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Duloh tak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Duloh memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian Rara malah semakin cinta kepada Duloh. Ia sudah berusaha untuk melupakan laki-laki itu tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Duloh, ia sama sekali tidak bisa melupakan Rara. Tapi apalah daya tak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam ia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara, ia sudah tak bisa menahan cintanya kepada Duloh. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, ia mengendap-ngendap keluar kamar. Malam itu sambil membawa obor, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Duloh yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Ia memeluk Duloh dengan sangat erat, mereka berciuman dan melakukan hubungan badan di saung itu. Mereka tidak menyadari bahwa Kisarkam sedang mengintip di balik celah bilik. Lalu Kisarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Kisarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar murka mendengar kabar buruk itu. Lalu mereka membangunkan orang kampung untuk mengepung Duloh. Malam itu puluhan warga berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung Duloh. Saat warga tiba di sana, ternyata Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Rara dengan terburu-buru menutupi badannya dengan sehelai kain, sedangkan Duloh tidak sempat memakai pakaiannya. Dia diseret oleh warga dengan keadaan telanjang bulat lalu dipukuli oleh warga hingga sekarat.
Ki Sarkam lalu menghabisi nyawa pemuda itu dengan menghantamkan batu ke kepala Duloh. Dia sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan sama Duloh, tapi ia tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan penderitaan pemuda itu. Raden, Duloh ini bisa hidup lagi, ia punya ilmu hitam, ujar Ki Sarkam. Hah, yang benar kamu? Tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok, ia pasti akan hidup kembali, kata Ki Sarkam. Untuk mencari kebenarannya, jenazah Duloh pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. Menjelang subuh warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jenazah Duloh hidup kembali. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Duloh memang mempunyai ilmu Pancasona, ia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Tapi ilmu itu ia dapatkan secara alamiah dari nenek moyangnya yang telah hidup ratusan tahun lalu, dan hanya Dulohlah pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Duloh sudah meninggal berkali-kali. Bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak kala itu, Duloh kecil sebenarnya sudah mati, tapi dengan adanya ilmu Pancasona ia berhasil hidup lagi. Duloh juga sudah meninggal saat ia disiksa Ki Sarkam waktu masih kecil. Karena Duloh beberapa kali mendapat pukulan keras di bagian dadanya, tapi ia hidup kembali. Karena mempunyai ilmu warisan yaitu Pancasona. Kebetulan di kampung itu, ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden, kita buang saja Duloh ini ke lembah, ujar dukun itu. Di kampung itu memang ada satu lembah yang sangat dalam dan curam. Kalau ada manusia yang masuk ke lembah itu, mungkin tidak akan dapat keluar dari sana. Duloh pun diseret warga menuju lembah mengerikan itu. Sementara Rara hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Ia memohon kepada ayahnya agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati, ia akan tetap membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih dan mengikat seluruh tubuhnya agar Duloh tak bisa berkutik. Selain itu, si dukun juga menancapkan keris panjang ke perut Duloh. Keris itu bukanlah keris sembarangan. Orang yang mempunyai ilmu Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu masih menancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah itu. Tidak berselang lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang ada di pikiran Rara. Ia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Ia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi ia sudah tidak bisa diselamatkan. Hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Duloh juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak di dalam lembah tersebut bersama jasadnya si Rara. Bertahun-tahun kemudian keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua. Kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Duloh, semakin hari menjadi semakin dangkal karena kian tertimbun tanah. Suatu hari ada lelaki paruh baya yang turun ke lembah itu untuk mencari rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Dia melihat di dasar lembah ada tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak melihat keanehan apapun, namun tak lama kemudian melihat erangan seseorang. Lelaki itu kaget, nafasnya terengah-engah. Ia heran, suara apa tadi? Bisiknya dalam hati. Karena penasaran dia pun mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Dengan terburu-buru, ia menggali tanah itu, dan untungnya tak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah itu, ia melihat sesosok manusia yang dibungkus menggunakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap sosok manusia itu. Lelaki parubaya itu menyangka kalau sosok lelaki itu adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Ia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya Duloh. Seketika saja Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh sudah bukan lagi manusia, tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Ia pun gentayangan dan masih menggunakan kain putih itu. Duloh menghantui warga kampung dan semenjak saat itu dikenal hantu bernama Pocong.
Biasanya warga menelan beras yang telah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Sahabat berbagi cerita, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Jika Anda punya cerita seru lainnya, silakan bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.